Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Ya, kita lanjut yang sebelumnya kita bahas relasi. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya fungsi. Ya, oke, fungsi itu disebut juga nanti dengan yang namanya pemetaan atau mapping, gitu ya. Oke, apa itu fungsi? Ya, dikatakan nanti fungsi apabila anggota si domain dipasangkan, ya, tepat satu kali ke anggota kodomain, itu dia. Jadi kalau misalnya anggota domain itu dipasangkan lebih dari satu atau tidak dipasangkan sama sekali, itu bukan termasuk fungsi. Nah, bisa ya? Oke, dimana nanti di dalam fungsi ini, oke, Bapak buat contoh, misalnya contoh. Nah, ini ada dua himpunan, ya. Ini Bapak buat himpunan A ini D. Misalkan ini memiliki 3 anggota dan ini juga 3 anggota. Oke, misalkan anggotanya itu 1, 2, 3. Di sini P, I, R, ya. Oke, jadi kalau contoh ini Bapak pasangkan ke si P, ya, ini juga ke si P, si 2-nya Bapak pasangkan ke si Q. Ya, apakah ini termasuk suatu fungsi? Iya, nah, kenapa? Karena semua anggota si domain dipasangkan tepat satu kali. Ya, si satunya hanya dipasangkan ke si P, si 3 hanya dipasangkan ke P, si 2 yang dipasangkan ke R. Ya, oke, ini dia domainnya si anggota A, sedangkan kodomainnya anggota si B. Nah, gitu dia ya. Jadi anggota si domain itu kalau dalam bahasa sehari-harinya dia harus setia, tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Jadi dia memiliki pasangan hanya satu, gitu. Nah, ya, oke, kalau misalnya yang ditanya range-nya yang sudah kita bahas di relasi, ya, berarti range-nya itu anggota domain yang dipasangkan ke kodomain. Siapa aja, nah? Berarti si P dengan si R. Nah, ini dia. Si P dengan si R, itulah dia range-nya. Oke, inilah dia fungsi kalau dalam bentuk diagram Fana. Ya, oke. Bagaimana nanti dia kalau dalam bentuk kurva? Ya, jadi seperti ini, nah. Nanti di sini ada 2 catatan di dalam suatu fungsi. Yang pertama, Y sama dengan Fx itu dikatakan fungsi. Ya, ini nanti dikatakan fungsi apabila, ya, jadi nanti Y sama dengan Fx ini dikatakan fungsi apabila, ya, tarik garis yang sejajar, ya, yang sejajar sumbu Y hanya memotong satu titik pada kurva atau garis, ya, hanya memotong satu titik pada kurva. Nah, berikutnya, nah, bagaimana kalau X sama dengan Bapak buat misalnya FY. Nah, misalnya Bapak buat X sama dengan FY atau X sama dengan berapa, gitu ya. Ini nanti dikatakan fungsi, ya, ini nanti dikatakan fungsi apabila, ya, apabila kita tarik garis yang sejajar sumbu X, ya, hanya memotong satu titik pada kurva atau garis. Nah, gitu dia. Oke, untuk lebih memahami dari yang sudah Bapak jelaskan, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, diagram Fana di bawah ini menunjukkan relasi R memetakan A ke B. Nah, jadi bacanya ini, nah, R memetakan A ke B, gitu. Dimana yang ditanya apakah yang mana termasuk fungsi. Kalau kita lihat yang bagian A, apakah ini termasuk fungsi? Nah, tadi dikatakan fungsi apabila anggota domain dipasangkan tepat satu kali ke anggota kodomain. Nah, si A-nya satu kali dipasangkan ke Q, si B-nya juga satu, si C-nya juga cuma satu pasangan. Jadi tidak usah kita perhatikan si kodomainnya, domainnya aja. Nah, berarti karena semuanya memiliki pasangan hanya tepat satu, berarti ini termasuk fungsi. Nah, gitu dia. Nah, yang kedua ini, apakah yang bagian B ini termasuk fungsi? Jelas tidak, ya. Jadi yang kedua ini tidak termasuk fungsi. Kenapa? Ya, tidak fungsi karena ada anggota si domain yang tidak memiliki
pasangan, yaitu siapa? Si B. Ya, berikutnya yang C. Yang C ini apa termasuk fungsi? Ini juga tidak termasuk fungsi, ya, tidak termasuk fungsi karena ada anggota si domain yang memiliki dua pasangan, yaitu si 7 di mana pasangannya 0 dan 4, berarti bukan termasuk fungsi. Oke, contoh yang kedua, ini dia dalam bentuk grafik, gitu ya. Manakah dari gambar yang di bawah ini yang termasuk fungsi Y sama dengan Fx? Nah, yang Bapak bilang kalau Y sama dengan Fx, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, dia hanya memotong satu titik. Berarti kalau lebih dari satu titik itu bukan termasuk fungsi. Contohnya ini. Contoh Bapak ambil sembarang garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, kalau Bapak tarik sejajar sumbu Y, apakah dia memotong satu titik? Nah, rupanya dia memotong dua titik pada kurva hiperbola, kurva elips, gitu ya. Maka ini bukan termasuk fungsi, berarti ini tidak termasuk fungsi, tidak fungsi atau bukan fungsi. Ya, oke. Contoh yang kedua, contoh yang kedua yang ini, nah, ya, coba perhatikan, kita tarik garis yang sejajar sumbu Y. Nah, contohnya ini Bapak tarik sejajar sumbu Y, dia hanya memotong satu titik. Atau boleh Bapak tarik dari sini pun hanya memotong satu titik, ini juga satu titik. Artinya kita ambil sembarang garis yang sejajar sumbu Y, pasti dia hanya memotong satu titik. Berarti dia termasuk fungsi. Nah, jadi bagian B ini dia termasuk yang namanya fungsi. Nah, yang Cina, garisnya yang ini garisnya. Kalau contoh Bapak tarik garis yang sejajar sumbu Y, bisa aja Bapak tarik ini kan sejajar sumbu Y. Nah, artinya nanti dia berpotongan di setiap titik. Titik di sini banyak yang berpotongan, berarti lebih dari satu. Berarti ini juga tidak termasuk fungsi atau bukan fungsi. Nah, berikutnya yang D. Coba kita tarik garis yang sejajar sumbu Y. Nah, contoh di sini Bapak buat. Ya, Bapak tarik sejajar sumbu Y, apakah memotong satu titik? Iya, jelas. Nah, ini cuma satu titik. Atau misalnya Bapak tarik di sini juga satu titik. Sembarang garis yang sejajar sumbu Y pasti dia memotong satu titik. Berarti ini termasuk fungsi. Nah, jadi nanti kalian harus paham membedakan yang mana fungsi, yang mana tidak. Nah, gitu ya. Oke, berikut ini kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Ya, di SMP juga sekilas sudah kalian bahas ya. Tinggal kita ulang lagi dan kita perdalam saat sekarang. Ya, di sini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama ada namanya fungsi surjektif atau disebut dia dengan fungsi onto. Ya, fungsi onto itu apa? Nanti anggota si kodomain atau Bapak singkat dengan KF. KF itu artinya kodomain fungsi. Ya, di mana dia nanti harus memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan dengan pada anggota domain, pada domain fungsi, pada DF. Jadi anggota si domain itu harus memiliki pasangan. Nah, tidak boleh tidak, satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Yang penting harus ada pasangannya di anggota domain, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak buat contoh, di sini ada dua himpunan, ya, Bapak sebut saja nama himpunannya himpunan M dengan si N, ya. Oke, di sini misalnya Bapak buat si A, B, C. Di sini misalnya P dengan Q, ya. Kalau misalnya Bapak hubungkan, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, apakah ini termasuk subjektif? Iya. Kenapa? Yang pertama dia harus fungsi dulu, nah, harus memenuhi syarat fungsi. Ini sudah fungsi karena anggota si domain memiliki tepat satu pasangan. Berikutnya, dia dikatakan subjektif apabila anggota si kodomain harus dipasangkan ke anggota domain. Rupanya sudah. Tidak masalah dia dua pasangan, tiga pasangan itu tidak masalah. Yang penting semua anggota daripada si kodomain harus memiliki pasangan. Oke, ini tadi domainnya, ini kodomainnya, nah, gitu. Oke, kalau fungsi into apa? Into itu kebalikan daripada onto. Into itu berarti ada anggota si kodomain, ada anggota kodomain fungsi, tidak dipasangkan, ya, tidak dipasangkan dengan
anggota domain, ya, dengan anggota domain fungsi, gitu nak ya. Oke, contoh kalau Bapak buat, ya, ini misalnya A, B, ya, himpunannya misalnya di sini Bapak buat ada 3, di sini contoh Bapak buat ada 4, ya, misalnya 2, 3, 5, P, Q, R, S, ya, Bapak buat, Bapak pasangkan seperti ini nak. 2-nya Bapak pasangkan ke si B, ya, sedangkan 3-nya Bapak pasangkan si Q. Misalnya si 5-nya ini Bapak pasangkan juga ke si R. Nah, ini termasuk fungsi into. Kenapa? Yang pertama, satu, dia sudah memenuhi syarat fungsi. Yang kedua, ada anggota psikodomain yang tidak memiliki pasangan, yaitu siapa? S. Kalau misalnya pun di sini ada yang memiliki pasangan lebih dari 1, boleh aja nah. Pokoknya kesimpulannya, anggota psikodomain minimal ada 1 yang tidak memiliki pasangan, maka itu yang disebut dengan fungsi into. Ya, berikutnya ada namanya fungsi injektif. Ya, fungsi injektif itu apa? Ini nanti anggota psikodomain atau anggota CKF dipasangkan, ya, tepat 1 kali, ya, tepat 1 kali ke anggota si domain, gitu dia nah. Jadi yang kita perhatikan anggota si KF-nya. Contoh di sini ada Bapak buat 2 himpunan. Ini misalkan himpunan P, ini himpunan Q. Anggotanya ini terdiri dari 3. Ini Bapak misalkan misalnya ini Bapak buat 3 juga lah. Atau ya ini misalnya A, B, C. Oke ya, di sini atau ini apa Bapak buat. Tadi syaratnya apa nah? Anggota si KF itu dipasangkan tepat 1 kali ke anggota domain, gitu ya. Nah, ini juga bisa Bapak buat seperti ini. Nah, ini kita pasangkan, ini kemari, ini kemari. Oke, berarti contohnya di sini Bapak tambahi lagi suatu titik. Misalnya ini D, di sini E. Ini Bapak pasangkan 1 lagi. Nah, ini. Ya, kalau ini nah, ini juga termasuk yang namanya fungsi injektif. Kenapa? Yang pertama, syarat fungsinya dipenuhi. Nah, injektif itu tadi nah, anggota si KF harus dipasangkan tepat 1 kali ke anggota si domain. Ini kan 1 kali. Boleh nggak kosong? Boleh. Yang pastinya kalau misalnya si anggota kodomain dipasangkan, dia harus 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1. Kalau 0 boleh. Pokoknya kalau sudah dipasangkan hanya 1 dan boleh dia tidak ada. Nah, seperti ini. Ya, oke, berikutnya ada 1 lagi yang namanya fungsi bijektif. Arti bi itu 2, gabungan dari 2 fungsi. Gabungan siapa? Bijektif itu berarti nanti fungsi injektif itu harus digabungkan dengan surjektif. Artinya dia harus injektif dan dia juga harus surjektif. Atau di dalam matematika disebutlah dia dengan fungsi 1-1 nah. Anggota si domain memiliki 1 pasangan, anggota si kodomain juga harus memiliki 1 pasangan. Nah, inilah yang lebih bagus untuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Dia harus setia. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Baik si domain dan juga si kodomain. Itu dia nah. Jadi kalau contohnya ini himpunan A C B, kalau contohnya ini ada 4 anggota, ini pun harus 4 anggota dan mereka harus memiliki 1 pasangan masing-masing. Contoh ini 1, 2, 3, 4. Bapak buat di sini A, B, C, D. Mereka harus memiliki 1 pasangan masing-masing. Contohnya 4 kita hubungkan ke D, 1-nya kita hubungkan ke si C. Contohnya 2 kita hubungkan ke si A, 3 misalnya kita hubungkan ke si B. Ini contohnya nah. Nah, ini anggota domain 1 pasangan, anggota psikodomain juga harus 1 pasangan. Itulah yang namanya fungsi bijektif. Ya, oke, berikutnya kita masuk ada namanya nanti fungsi genap. Ya, fungsi genap itu apa? Nanti dikatakan dia fungsi genap apabila f negatif x itu sama dengan fx, nilainya harus sama. Itu dia. Oke, Bapak buat contohnya apa? Gitu ya. Contohnya Bapak buat seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat
dikurang 4. Nah, apakah ini termasuk fungsi genap? Iya. Kenapa? Karena fx itu kalau kita ganti pun f min x-nya itu tetap apa? Ganti x-nya jadi min x. Berarti minus x kuadrat dikurang 4 itu sama dengan minus x pangkat 2. Kalau negatif di pangkat 2 hasilnya tetap positif. Gitu nak ya. Coba lihat. Nilai f min x itu x kuadrat kurang 4 ini juga sama. Jadi kalau sama tadi nilai f min x dengan fx itu termasuk fungsi genap ya. Sedangkan dikatakan fungsi ganjil apabila f negatif x itu harus sama dengan negatif fx. Nah, ini kata kuncinya nah. Oke, Bapak buat contohnya. Ya, Bapak buat contohnya. Ya, kalau misalnya Bapak buat fx-nya boleh aja nanti nah x pangkat 3 dikurang x. Ini termasuk fungsi ganjil. Kenapa? Kalau contoh kita cari f min x-nya harus min fx ya. Kita buktikan. F minus x artinya apa? Setiap x ganti jadi min x. Berarti ini jadi minus x pangkat 3 dikurang x. X itu juga minus x. Berarti nanti dari sini dapat nah, minus pangkat 3 tetap minus. Ya, minus kali minus itu positif x, gitu ya. Oke, dari sini boleh Bapak keluarkan negatifnya. Sisa siapa nak? X pangkat 3 dikurang x, ya. Berarti dari sini sama dengan minus x pangkat 3 dikurang x siapa? Fx ya. Maka ini sama dengan minus fx. Sehingga terbukti bahwa f min x sama dengan minus fx. Nah, gitu dia. Nah, oke, jadi nanti di dalam fungsi genap ganjil tidak semua fungsi yang termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi ada juga suatu fungsi itu tidak ganjil dan tidak genap. Jadi lihat syaratnya. Ya, berikutnya kita masuk yang terakhir kita bahas hari ini ada namanya nilai fungsi domain dan range. Ya, domain dan range sebelumnya sudah ada, ini kita perdalam. Nilai fungsi contohnya langsung aja nak, di sini ada Bapak buat. Ya, fungsi f memetakan x ya dengan 3x kurang 1 dengan x elemen bilangan real. Tentukan bayangan 5 dari f ya. Kalau misalnya ditanya bayangan 5 dari f, itu artinya nah yang kita cari f min f5 nya berapa. Ya, dari soal itu diketahui fx-nya sama dengan siapa? 3x dikurang dengan 1 gitu ya. Oke, bagian A yang ditanya adalah f5, bayangan si 5, artinya x-nya ganti jadi 5 nah. Berarti 3 dikali x-nya sebesar 5 dikurang 1, maka nanti dari sini dapat f5-nya sama dengan 15 kurang 1, 14 lah bayangannya. Gitu ya. Oke, yang bagian B yang ditanya adalah f untuk x sama dengan min 3. Berarti sama aja dengan siapa? Bayangan min 3-nya yang dicari. Nah, berarti f minus 3, berarti x-nya ganti jadi minus 3 lah. Berarti 3 kali minus 3 dikurang dengan 1, maka dari sini kita dapat f minus 3 sama dengan min 9 kurang 1 nah. Berarti min 10. Yang bagian C, ya, yang bagian C perhatikan nah. Nilai T agar ft sama dengan 5. Sama dengan 7, berarti cari dulu ft-nya. Berarti ft sama dengan setiap x ganti jadi t nah. Berarti jadi 3t dikurang 1. ft-nya sudah diketahui sebesar 7 sama dengan 3t dikurang 1. Min 1-nya pindah ke kiri jadi positif positif jadi tambah nah 8 sama dengan 3t. Maka dari sini t-nya 8 dibagi 3 atau 8/3. Inilah nilai t-nya. Nah, oke ya, bisa ya. Oke, contoh yang kedua untuk menilai fungsi. Diketahui fungsi linear nah. Ya, fungsi linear pangkat tertinggi variabel si x itu harus pangkat 1 ya. Itu sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Berarti fx sama dengan ax tambah b. Ini fungsi linear nah. Ya, oke. Lihat yang diketahui di soal itu f1 sama dengan minus 2. F1 berarti setiap x ganti jadi 1 nah. Berarti sama dengan A kali 1. Berarti jadi A tambah B. Ya, F1-nya berapa? Minus 2 sama dengan A tambah B. Nah, ini Bapak sebutlah persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Nah, berikutnya yang diketahui nah, yang diketahui F minus 2. Berarti setiap x ganti jadi minus 2.
Berarti A kali minus 2. Minus 2A ditambah dengan B. F minus 2-nya berapa? 1. Maka 1 sama dengan minus 2A ditambah B. Ya, ada dua persamaan kita dapat. Dari sini nanti dapatlah nilai A dengan B-nya. Nah, jadi tujuan kita pertama mencari berapa AB. Dengan cara bagaimana? Bisa kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan pertamanya A tambah B sama dengan minus 2. Yang ini minus 2A tambah B sama dengan 1. Nah, ini boleh langsung kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan habis si B, gitu ya. Berarti kita dapat 1 kurang minus 2, jadi tambah. 1 tambah 2 itu 3A. Minus 2 kurang 1 minus 3, maka A-nya berapa? Min 3 bagi 3, berarti min 1. Sekarang mencari B-nya berapa? Masukkan ke persamaan 1 boleh nggak? Persamaan pertamanya siapa? A-nya berapa? Min 1 tambah B sama dengan minus 2. Maka dari sini B-nya minus 2 tambah 1. Atau sama dengan min 1. Dapat nilai AB-nya, kita masukkan ke fungsinya. Nah, maka fungsi linearnya itu adalah AX tambah B. A-nya sebesar min 1X atau min X tambah B dikurang 1. Inilah fungsinya, fungsi linear. Setelah dapat fungsinya, yang ditanya apa nak? Nilai X-nya. Di mana nilai fx-nya sebesar 1,5, tinggal gantikan aja fx-nya sebesar 1,5. Itu sama dengan min x dikurang dengan 1. Negatif x yang pindah ke kiri jadi positif, nah itu sama dengan minus 1-nya tetap 1,5 ke kanan jadi kurang 1,5. Berarti x-nya min 1 kurang 1,5 itu minus 2,5. Atau bisa juga ini kita buat ke pecahan, sama dengan minus 5/2. Paham ya? Oke, sekali lagi kita masuk yang namanya domain pada fungsi. Yang sebelumnya kita hanya bahas domain pada diagram panah ya. Domain itu disebut juga daerah asal. Tapi sedikit sudah Bapak singgung di dalam relasi. Domain itu yang Bapak bilang nilai dari si X-nya di sini. Di mana nilai si X-nya di sini harus terdefinisi. Ya, harus terdefinisi atau memiliki yang namanya nilai. Gitu ya. Oke, nanti ada beberapa bentuk yang perlu kalian perhatikan di sini. Nah, yang pertama, kalau Y sama dengan akar dari si fx, maka domainnya yang mana? Mainkan syarat akar. Syarat akarnya siapa di sini? Syaratnya adalah di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0 karena tidak boleh negatif. Maka dari sini fx harus lebih besar sama dengan 0. Maka dari fx ini nanti dapatlah nilai x-nya. Itulah domainnya. Gitu ya. Yang kedua, kalau nanti bentuknya pecahan, gitu ya. Pecahan itu contohnya fx per gx. Ini juga syaratnya ada. Ya, penyebutnya tidak boleh 0 karena 0 per 0 itu tak terdefinisi. Maka nanti yang menjadi domain ya, yang ini tadi domainnya fx harus besar sama dengan 0. Kalau ini nanti yang menjadi domainnya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Gx ini nanti dari situ dapat nilai x-nya. Yang ketiga, bagaimana kalau bentuknya nanti y sama dengan a logaritma fx. Nah, gini berarti ini untuk mencari domainnya atau si df-nya itu numerusnya tidak harus lebih besar dari 0. Berarti fx harus lebih besar dari 0. Oke, ini tadi domainnya siapa? Ya, domain aja langsung Bapak tulis fx harus besar sama dengan 0. Itu dia Oke, untuk memahami domain, kita masuk ada contoh soal Bapak buat sebesar 2 banyak 2. Tentukan domain dari fungsi di bawah ini. Yang pertama, y sama dengan akar dari 2x ditambah 6. Berarti yang ini kita pakai rumus yang pertama. Di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti domainnya domainnya yang di dalam akar 2x tambah 6 harus lebih besar sama dengan 0. Dari sini dapat 2x lebih besar sama dengan minus 6 karena positif pindah ke ruas kanan, atau x-nya lebih besar dari minus 3 karena minus 6 dibagi 2. Inilah domainnya.
Nah, paham ya? Jadi kalau dia lebih kecil dari minus 3 tidak termasuk domain, pasti tidak memenuhi. Contohnya Bapak ambil minus 5. 2 kali minus 5 minus 10 tambah 6 minus 4. Akar minus 4 itu imajiner ya. Oke, contoh yang kedua Y sama dengan X kuadrat per X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Bentuknya penyebut, pembilang penyebut, pecahan. Berarti yang ini. Untuk mencari domainnya, berarti syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti langsung Bapak buat domainnya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 6X ditambah dengan 8 itu tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan lah. Cari dua bilangan dikalikan 8 dijumlahkan minus 6, berarti minus 4 dengan minus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Pembuat nolnya ada 2. Yang pertama, dari sini karena X sama dengan 4 biasanya, tapi karena ada tidak sama dengan, ini tidak boleh sama dengan. Dari sini X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi selain X-nya 4 dan 2 memenuhi. Nah, inilah nanti yang menjadi domainnya. Nah, inilah yang menjadi domainnya. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita masuk range. Range itu hasil. Kalau di diagram panah, anggota domain yang dipasangkan ke kodomain. Tetapi kalau di dalam fungsi, range itu nanti nilai daripada si Y-nya. Di mana nilai si Y di sini juga harus terdefinisi. Itu dia nah. Ya, hampir sama dengan si domain. Oke, di sini langsung kita masuk contoh. Tentukan range atau daerah hasil dari fungsi di bawah ini. Yang pertama di sini Y sama dengan X tambah 2 per X dikurang 3. Untuk mencari range di sini nah, pertama sekali harus kita cari nilai X dalam bentuk Y-nya. Sedangkan ini masih Y dalam bentuk X. Berarti kita cari dulu X-nya. Oke, dari yang pertama, ya si Y sama dengan X tambah 2 per X kurang 3. Cari X-nya. Oke, dari sini kita cari dulu nilai X-nya. Nah. Oke, kita kalikan silang. Berarti Y kali min 3 itu min 3Y sama dengan X tambah 2. Karena yang kita cari X-nya, cari X-nya dulu. Berarti yang ada X geser ke kiri, X-nya jadi min X sama dengan min 3Y ke kanan jadi 3Y positif 2-nya tetap. Maka yang ada X-nya keluarkan, tinggal Y kurang 1 ya. Karena X kurang kali 1 itu tetap X. Itu sama dengan 3Y tambah 2. Maka dari sini X-nya sama dengan 3Y tambah 2 per Y kurang 1. Nah, ini nilai X-nya dalam bentuk Y. Maka range-nya Bapak bilang ini penyebutnya ini itu tidak boleh sama dengan 0. Maka yang menjadi RF atau range fungsinya nah, di mana nilai Y-nya itu dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0, maka Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Selainnya boleh, gitu ya. Maka inilah yang menjadi range fungsinya. Ya, kalau soal nomor 2 atau bagian B, di sini Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Yang kita cari nilai X-nya dalam bentuk Y. Caranya itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna yang sudah dibahas waktu SMP. Kalau ada dua variabel si X mengubah menjadi 1, caranya bagaimana? Koefisien X-nya kita bagi dengan 2. Koefisien X-nya di sini minus 2, berarti jadi minus 1 kuadrat. Nah, kalau kita jebarkan ini nanti X kuadrat 2 kali X kali min 1 min 2X min 1 kuadrat positif 1. 1 tambah berapa supaya min 8, maka ini kurang 9. Maka nilai ini pasti sama dengan yang di atas. Kita cari nilai X-nya. Maka dari sini Y min 9 ke kiri positif 9 sama dengan X kurang 1 pangkat 2. Menghilangkan 2-nya akarkan di luas kiri. Berarti akar Y tambah 9 sama dengan X kurang 1. Maka dari sini dapatlah nah, X sama dengan akar dari 9Y tambah 9 min 1-nya pindah jadi tambah 1. Ini nilai X dalam bentuk Y. Maka syarat akar itulah yang menjadi range ya. Maka range-nya itu yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka Y tambah 9 itu lebih besar sama dengan 0. Maka Y-nya harus lebih besar sama dengan minus 9. Inilah range-nya. Jadi ini aja dulu kita bahas hari ini. Silahkan dipelajari ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA group atau WA Bapak pribadi. Sampai di sini Bapak akhiri. Selamat